Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahpud. Di sini saya akan menjelaskan daripada materi keguruan yang kemudian menjadi ujian komprehensif saya itu sendiri. Nah, ada beberapa materi yang kemudian saya akan jelaskan di sini. Ada yang pertama itu ada filsafat pendidikan, yang kedua ada psikolog pendidikan, yang ketiga ada kurikulum pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, yang keempat ada teknologi pendidikan, yang kelima adalah pengelolaan kelas, dan yang keenam itu ada evaluasi pembelajaran, yang ketujuh ada pendidikan inklusif, yang kedelapan ada pendidikan karakter, yang kesembilan itu ada kebijakan pendidikan, dan yang terakhir itu ada profesionalisme guru. Nah, itu yang kemudian yang saya akan jelaskan apa itu contohnya apa itu filsafat pendidikan, mengapa itu filsafat pendidikan itu penting, untuk apa itu. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan ini adalah filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari konsep dan prinsip nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan itu sendiri. Jadi, filsafat pendidikan adalah studi sistematis tentang tujuan, nilai, dan metode pendidikan itu sendiri. Filsafat ini mencangkup berbagai pandangan dan aliran pemikiran, mulai dari idealisme, realisme, dan hingga pragmatisme. Itu mengapa filsafat pendidikan itu diperlukan itu. Filsafat pendidikan karena filsafat pendidikan ini membantu mendefinisikan daripada tujuan pendidikan sendiri. Tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan daripada pendidikan ini, pendidikan dapat kehilangan arah begitu. Dan selanjutnya itu ada untuk apa itu filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan memfasilitasi perkembangan holistik individu itu. Pendidikan yang baik harus memperhatikan aspek kognitif dan sosial siswa itu sendiri. Itu. Selanjutnya kita masuk ke psikolog pendidikan. Nah, psikolog pendidikan adalah cabang ilmu psikolog yang fokus pada bagaimana proses pembelajaran dan pengejaran berlangsung. Itu yang kemudian menjadi apa itu psikolog pendidikan. Nah, apa itu psikolog pendidikan? Psikolog pendidikan adalah mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan itu sendiri. Itu dia. Mengapa psikolog pendidikan diperlukan? Nah, psikolog pendidikan sangat diperlukan karena membantu memahami proses belajar mengajar siswa itu, serta meningkatkan kualitas pendidikan itu. Kenapa kemudian psikolog pendidikan itu diperlukan? Untuk apa psikolog pendidikan diterapkan? Nah, psikolog pendidikan ini diterapkan untuk berbagai tujuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar bagi siswa maupun pendidik. Itu kenapa untuk apa psikolog pendidikan diterapkan itu? Karena untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar baik itu siswa maupun seorang pendidik itu. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, itu kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran ini merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan ini. Karena kedua komponen ini bekerja secara sinergis itu dalam membentuk pengalaman belajar siswa itu. Kita masuk apa itu kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana sistematis yang mencangkup tujuan, isi itu dan metode pembelajaran yang diterapkan untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, kalau sedangkan pembelajaran adalah proses di mana individu ini memperoleh pengetahuan atau keterampilan itu yang sikap melalui pengalaman, instruksi, dan refleksi itu. Mengapa kurikulum dan pembelajaran ini diperlukan? Nah, kurikulum dan pembelajaran ini sangat diperlukan karena keduanya merupakan komponen inti dalam pendidikan yang membantu mengarahkan siswa menuju tujuan pendidikan yang diharapkan itu. Itu kenapa kemudian kurikulum dan pembelajaran diperlukan itu. Selanjutnya kita masuk di teknologi pendidikan.
Nah, teknologi pendidikan adalah bidang yang bidang yang mengintegrasikan teknologi dengan praktik pendidikan untuk meningkatkan proses belajar mengajar itu. Apa itu teknologi pendidikan? Nah, teknologi pendidikan adalah mencangkup semua alat, media, dan metode yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu. Kenapa kemudian teknologi pendidikan itu diperlukan? Karena dalam konteks pendidikan modern ini memberikan berbagai manfaat yang mendukung proses belajar mengajar tuh, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin digital itu. Kenapa kemudian teknologi pendidikan itu diperlukan? Selanjutnya kita masuk di pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini merupakan serangkaian strategi dan praktik yang digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan positif itu. Mengapa pengelolaan kelas diperlukan? Nah, pengelolaan kelas ini sangat diperlukan karena berperan penting dalam menciptakan atau penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan itu. Untuk apa pengelolaan kelas diterapkan? Nah, pengelolaan kelas diterapkan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Apakah ini efektif atau efisien itu? Selanjutnya kita masuk evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis atau menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa itu. Mengapa evaluasi pembelajaran diperlukan? Karena aspek penting dalam pendidikan dan ada beberapa alasan mengapa evaluasi diperlukan. Yang pertama itu membantu guru untuk memahami sejauh mana siswa memahami materi dengan umpan balik yang tepat itu yang diberikan oleh guru. Untuk apa evaluasi pembelajaran? Nah, evaluasi pembelajaran diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar itu. Selanjutnya kita masuk di pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan penerimaan dan partisipasi semua siswa itu. Mengapa pendidikan inklusif diperlukan? Nah, pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan khusus yang mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas itu. Untuk apa pendidikan inklusif itu? Nah, pendidikan inklusif ini bertujuan untuk penting yang berfokus pada memberikan akses, kesempatan yang serta akses dan kesempatan yang setara bagi semua siswa itu. Selanjutnya kita masuk di pendidikan karakter. Nah, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai perilaku positif dan daripada siswa itu sendiri. Ciri-ciri pendidikan karakter itu ada beberapa itu. Yang pertama itu pengembangan nilai, pengembangan sikap dan praktik dalam kehidupan sehari-hari itu. Mengapa pendidikan karakter diperlukan? Karena pendidikan modern karena bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik itu sangat penting tuh. Nah, untuk apa pendidikan karakter diterapkan? Nah, pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan sikap yang positif itu. Selanjutnya kita masuk ke profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru adalah suatu konsep yang merujuk pada komitmen atau kompetensi dan etika yang dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Apa itu profesional guru? Profesional guru mencangkup beberapa elemen kunci antara lain kompetensi profesional, etika dan nilai, dan pengembangan diri dan tanggung jawab sosial itu. Mengapa profesionalisme guru diperlukan? Nah, karena dalam konteks pendidikan memengaruhi kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa itu. Itu mengapa kemudian profesional guru diperlukan itu. Untuk apa profesionalisme guru diterapkan? Nah, profesionalisme guru diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan untuk berkaitan dengan perkembangan pendidikan yang berkualitas
dan berkelanjutan. Itu yang kemudian menjadi apa tujuan daripada diterapkannya profesionalisme guru ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.